Ada kisah disebutkan dalam kitab ini. Ada kisah seorang Yahudi yang culas lah. Dia ini menuduh orang Islam, ada seorang laki-laki daripada orang Islam. Dia menuduh bahwa orang Islam ini telah mencuri unta milik orang Yahudi. Padahal sebenarnya unta itu milik orang Islam. Cuma orang Yahudi ini hendak merebut unta daripada orang Islam itu dengan memfitnah dan menuduh bahwa untanya itu dicuri oleh orang Islam. Lalu si orang Yahudi ini dia menyuruh 4 orang daripada orang-orang munafik untuk menjadi saksi palsu. Dibayarnya 4 orang munafik untuk menjadi saksi, supaya bersaksi bahwasanya ini unta adalah milik orang Yahudi yang dicuri oleh orang Islam. Padahal sebenarnya itu kan kebalikannya, itu milik orang Islam, dicuri, diakui oleh orang Yahudi. Lalu dibawalah permasalahan itu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi kita Muhammad SAW ini sedin menghukumkan secara zahir kan, karena orang Yahudi ini dia punya 4 orang saksi, yang mana 4 orang saksi tersebut menyaksikan, bersaksi bahwasanya unta ini milik orang Yahudi. Padahal saksinya itu orang munafik. Nabi kada tahu juga sih den, karena kada diberitahu oleh Allah atau tidak diberitahu oleh Jibril. Lalu dihukumkanlah oleh Nabi kita itu unta akhirnya milik orang Yahudi, dan dihukumkanlah si orang Islam tadi untuk dipotong tangannya, karena dia dituduh sebagai orang yang mencuri unta milik orang Yahudi. Lalu bingunglah orang Islam itu, bingung kenapa ini unta saya diambil orang Yahudi, habis itu saya dituduh mencuri unta, difitnah mencuri unta, kemudian diponis untuk dipotong tangan saya karena saya dituduh mencuri. Lalu merasa terzalimilah orang Islam ini. Lalu dia memohon kepada Allah, dia mengangkat kepalanya ke langit, dia memohon kepada Allah, katanya, wahai Tuhanku, wahai Allah, Engkau lebih tahu, Engkau tahu sesungguhnya aku ini bukanlah orang yang mencuri unta ini. Unta ini sebenarnya milik ulun. Ulun dituduh, dizalimi, mencuri unta ini. Dia berdoa kepada Allah. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya hukum sampian memang benar, karena pian menghukumkan secara zahir, pian memenangkan orang yang dapat menghadirkan 4 saksi, sedangkan ulun tidak ada kesaksian, tidak punya hukum yang kuat. Tapi kata seorang laki-laki muslim itu, wahai Rasulullah, ulun minta kabarkan daripada diri ulun ini akan ini unta. Jadi ulun minta saksikan unta ini dengan mukjizat sampian. Coba pian pandiri untanya aja nama pander. Lalu Nabi kita Muhammad SAW pun beliau berpander dengan unta tersebut. Beliau kan mukjizat Nabi Muhammad bisa berpander dengan binatang. Lalu ya Rasulullah, wahai unta, engkau milik siapa sebenarnya? Milik orang Yahudi kah? Milik orang
Islam untuk. Lalu unta pun dengan izin Allah, dengan mukjizat Rasulullah, unta pun dia berkata dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab dengan lisan yang fasih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana lihadzal muslim. Ulun, kata unta, milik orang Islam sebenarnya, bukan milik orang Yahudi. Orang Yahudi itu cuma memfitnah, menuduh, cuma karena dia hendak mengambil unta orang Islam ini. Nah, dan sesungguhnya itu 4 orang saksi itu orang-orang yang pendusta, orang-orang munafik, orang-orang yang sudah dibayar oleh orang Yahudi. Ujar unta itu, Bu Pender. Lalu Nabi kita Muhammad SAW akhirnya pun memenangkan perkara orang Islam itu. Akhirnya dikembalikanlah unta itu kepada orang Islam itu, karena kesaksian unta itu. Nah, karena unta kan tidak mungkin bohong, kalau manusia bisa bohong. Nah, lalu Nabi kita SAW pun bertanya kepada orang Islam itu, tidak disebutkan namanya lah. Wahai orang Islam, ujar Nabi kita, tolong habarkan kepadaku apa yang engkau amalkan sehingga Allah Ta'ala menjadikan unta ini bertutur itu dengan sebab engkau. Apa amalannya bahasa kitanya? Sehingga Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada engkau, sehingga unta pun bersaksi atas kebenaran engkau, menolong engkau. Jadi orang Islam itu menjawab, wahai Rasulullah, ulun setiap malam tuh kada guring kecuali ulun membaca salawat kepada sambian 10 kali. Jadi sebelum guring itu membaca salawat 10 kali. Nah, setiap malam tuh tidak guring kecuali baca salawat 10 kali kepada Rasulullah SAW. Nah, lalu ujar Nabi kita Muhammad SAW bersabda, engkau selamat daripada dipotong tangan di dunia. Nah, karena engkau selamat dari fitnahan tadi, tuduhan yang tidak benar tadi, engkau selamat dari dipotong tangan karena engkau bukan orang yang mencuri, karena unta itu milikmu. Nah, itu di dunia engkau selamat daripada dipotong tangan, dan engkau selamat juga daripada azab akhirat nanti di akhirat dengan berkat membaca salawatnya engkau atasku. Nah, itu diantara kelebihan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.